Pernah nggak sih kamu dengar atau lihat berita yang ngomong kalau surplus perdagangan Indonesia itu tuh 4,33 miliar US dollar. Kedengarannya keren ya, kayak negara kita tuh lagi dapet cuan banyak, terus bisnis jalan, ekonominya naik. Tapi kenapa sih kita masih ngerasain bahwa harga sembako makin lama makin naik terus? Mana gaji kita tuh cuman gitu-gitu aja dan usaha kecil susah buat bersaing. Ada yang aneh nggak sih? Kita dapat surplus segitu banyak, tapi di dalam negeri kok kayak nggak ngerasain ya. Surplus tuh keuntungan dari penjualan ke barang ke luar negeri ya. Kita disuruh bangga sama angka gede yang udah aku sebutin tadi. Tapi kenapa kok dompet kita makin lama malah makin tipis? Kita diminta untuk percaya bahwa ekonomi kita tuh lagi naik, sedangkan kenyataan di lapangan yang kaya ya makin kaya, yang miskin ya makin push. Ingat nggak sih kata-kataku sebelumnya dan kukutip dari Timothy Ronald bahwa nanti tuh akan muncul kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang tengah nggak ada. Nah, apa mungkin surplus ini tuh sebenarnya cuman pencitraan ekonomi doang atau kita didesain agar kita cuman bisa nonton dari rumah kita doang? Tonton sampai akhir karena di dalam video ini aku akan ngebongkar kenapa surplus ini bisa jadi kabar baik buat kita, tapi dalam satu sisi itu juga tanda bahaya buat kita semua. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu channelku ini agar makin berkembang, agar aku makin semangat buat ngasih berita yang punya efek langsung ke dapur kamu. Dengan cara apa? Udah gratis, tinggal like aja dan subscribe. Terus kita diskusi di kolom komentar. Karena satu suara kamu bisa jadi pemantik untuk diskusi-diskusi besar yang langsung berdampak sama dapur kamu. Bukan dapur tetangga, bukan dapur orang lain, tapi dapur kamu sendiri. Oke, kita mulai dengan data ya. Pada bulan Maret 2025, perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dengan nilai 4,33 miliar US dollar. Dan ini tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Artinya apa? Artinya barang-barang kita yang diekspor, yang dijual ke luar negeri itu dapat penghasilan lebih banyak daripada barang yang kita impor. Dalam pengertian lain, berarti barang yang keluar itu lebih banyak daripada barang yang masuk ke negara kita. Sederhananya tuh kalau kamu jualan di pasar, kamu dapat untung gede, dah gitu aja. Tapi kalau kamu jualan, siapa yang beli? Terus siapa yang untung? Peningkatan ini didasarkan dari beberapa faktor. Yang pertama, ada ekspor sawit dan juga nikel yang lagi naik-naiknya karena permintaan dari luar negeri makin banyak. Amerika Serikat lagi butuh bahan baku, sedangkan kita jadi pemasok utamanya. Dan pemerintah kita lagi fokus hilirisasi. Artinya apa? Artinya bahan mentah yang tadinya langsung dijual ke luar negeri diproses dulu di dalam negeri sebelum dijual keluar. Gimana? Keren nggak? Tapi dari semua itu ada satu hal yang jarang kita bahas, yaitu bahwa impor kita juga makin banyak. Artinya kita tuh masih tetap beli banyak dari luar negeri, men. Bahan baku produksi di negara kita itu tuh kebanyakan ya masih beli dari produk luar negeri. Terus masalahnya apa? Masalahnya ketika nilai rupiah dan dolar makin jauh, sekarang udah 16.700 ya. Nah, kita belanja barang dari luar negeri itu tuh pakai dolar Amerika, men. Berarti kalau nilai rupiah makin melemah, produsen-produsen itu, pabrik-pabrik itu beli bahan baku, beli bahan itu pakai nilai rupiah yang saat ini. Jadi harganya makin mahal. Ketika semua makin mahal, mau nggak mau dong mereka juga jual dari dalam negeri makin mahal lagi. Terus siapa yang kena? Ya masyarakat, orang-orang yang di kita, kayak kita nih beli di pasar harganya makin naik. Ya karena itu semua, nilai rupiah bisa mempengaruhi harga. Bahkan harga kolormu bisa terpengaruh, men.
Surplus ini tuh kelihatan hebat, tapi di atas kertas. Nyatanya, nggak semua orang bisa nikmatin keuntungan dari surplus ini. Yang nikmatin siapa? Yaitu pertanyaan besarnya, siapa yang menikmati surplus ini sebenarnya? Kalau kita beli bahan makan, beli celana aja harganya makin lama makin mahal, Mas Ian. Kalau kita lihat di lapangan ya, nilai surplus ini itu tuh nggak bisa langsung berasa ke masyarakat. Masyarakat tuh nggak bisa langsung ngerasain apa keuntungan yang didapat dari surplus ini. Kalau kita lihat di lapangan ya, surplus ini tuh nggak otomatis bikin semua rakyat Indonesia seneng. Bukan berarti dengan nilai ekspor atau jumlah ekspor kita meningkat ke luar negeri, semua rakyat akan sejahtera. Pertanyaannya kenapa? Ya karena surplus ini itu tuh cuman menguntungkan beberapa sektor aja. Contohnya perusahaan-perusahaan besar di industri sawit. Terus eh, mining, tambang nikel, terus smelter-smelter yang ada di sana. Ya itu doang yang diuntungin, men. Gimana? Kamu nggak percaya? Contoh nyata ya, smelter yang ada di Sulawesi karena permintaan nikel lagi naik-naiknya, yang diuntungin siapa? Ya smelter-smelter yang ada di sana. Emang kamu yang tinggal di Sumatera, di Lampung, di Padang ngerasain keuntungan dari penjualan nikel? Mungkin contohku kejauhan, men. Aku ngambil contohnya di Sumatera nih. Padahal nyatanya di desa sekitar sana jalan-jalan tuh masih banyak yang rusak, terus listrik juga kadang nggak mengcover semuanya, guru-guru juga nggak banyak di sana, pencemaran lingkungan udah pasti. Tuh, kesenjangan yang terjadi antara perusahaan yang dapat untung besar dan lingkungan sekitarnya. Ini tuh bukan soal iri, tapi keadilan soal distribusi ekonomi. Sementara itu, harga sembako masih tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan kayak gandum sampai dengan bawang kita tuh masih impor dari negara lain, men. Dan kalau harga rupiah goyang, kayak yang udah aku sebutin tadi, nih kurs rupiah ke dolar makin jauh, ya mau nggak mau harga makin naik. Jadi nggak heran kalau harga bawang bisa tembus 100.000 per kilonya. Asal kamu tahu ya, banyak buruh di luar sana masih demo, men. Mereka tuh masih demo soal upah. Terus UMKM juga masih pada ngeluh karena harga bahan baku makin lama makin mahal. Tapi headline berita ekonomi apa? Headline-nya adalah Indonesia dapat surplus. Bisa jadi kita tuh lagi hidup di dua Indonesia yang berbeda. Satu hidup di Indonesia yang dapat angka-angka cantik surplus itu. Sedangkan satu lagi Indonesia yang hidup dengan perjuangan hari demi hari, bulan demi bulan dilewatin tanpa dapat keuntungan langsung dari itu semua. Karena biaya bahan pokok semua mahal. Dan ini penting, kita tuh bukan cuman penonton, men. Kalau kita ngerti, kita bisa siapin diri kita agar kita tahu harus cara mainnya gimana ya. Nah, kalau kita ngerti, kita bisa ngelakuin itu. Dan di bagian akhir, aku akan coba kasih kamu beberapa cara yang bisa kamu lakuin agar mempersiapkan diri lah untuk menghadapi ini. Jadi video ini bukan cuman untuk nakut-nakutin kamu doang, video ini juga bisa ngasih sesuatu yang, ya juga ya gitu. Oke, tonton sampai selesai. Sekarang kita masuk di bagian akhir. Gimana caranya agar kita nggak terjebak di keadaan yang katanya menguntungkan karena surplus kita naik. Pertama-tama, kita tuh harus selalu nyari info tentang ekonomi kita. Karena kalau kamu sadar apa yang sedang terjadi, kamu tuh bisa nyiapin langkah-langkah yang bagus untukmu untuk bertahan bahkan untuk menyerang. Nah, coba nih aku minta pendapat kamu. Karena di bulan Maret Indonesia mencatatkan surplus 4,33 miliar US dollar. Apa dampak yang langsung terasa buat kamu? Tulis di kolom komentar ya, buat kita diskusi bareng-bareng. Apakah kamu ngerasain di harga barang pokok makin murah, harga jasa makin murah, gaji kamu makin naik?
Bisa jadi diskusi kita di kolom komentar jadi kunci untuk kamu atau orang lain yang nonton videoku dan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kamu suka sama channel ini dan kita diskusi di kolom komentar. See you di next video. Jangan lupa nyalain lonceng kuningnya. Bye bye.